Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonanza Jaksana, NRP 04 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview satu topik dari mata kuliah Elektronika Digital yang dipimpin oleh Bapak Lilis Bianto, yaitu sistem bilangan. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu hitung fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang disebut radik yang tertentu. Kemudian dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan desimal atau biasa kita sebut dengan basis 10. Kemudian ada bilangan biner atau yang disebut basis 2, ada bilangan oktal atau basis 8, dan bilangan heksadesimal atau basis 16. Yang pertama ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang paling umum atau paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini menggunakan basis 10 atau menggunakan 10 macam bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Yang kedua ada bilangan biner. Bilangan biner atau kita sebut biasa basis 2 adalah sistem bilangan yang hanya terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John dan Neumann. Contohnya menggunakan bilangan biner agar bisa saling berkomunikasi antara komponen, hardware maupun antar sesama komputer. Karena komputer hanya menggunakan bahasa mesin, yaitu apabila komputer mendapatkan sinyal listrik, maka komputer bernilai 1. Kemudian apabila komputer tidak mendapatkan sinyal listrik, komputer tersebut bernilai 0. Kemudian yang ketiga ada bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan menggunakan 8 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radik 8. Sistem bilangan oktal digunakan sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem pengkodean biner karena 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka satu digit oktal dapat mewakili 3 digit biner. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada bilangan heksadesimal atau yang biasa kita sebut dengan basis 16. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Ada jenis sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10 atau A, dan 11 atau B, kemudian 12 C, 13 atau D, 14 disebut E, dan yang terakhir ada 15 atau F. Berbeda dengan ketiga sistem bilangan yang telah dibahas sebelumnya, sistem bilangan heksadesimal memasukkan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Konversi bilangan. Jadi setelah 4 bilangan tadi itu bisa kita konversikan antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. Jadi di sini ada konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Misalkan, nilai bilangan desimal 12 memiliki nilai yang sama dengan bilangan oktal 15. Nilai bilangan biner 101000 memiliki nilai yang sama dengan 24 dalam oktal, dan seterusnya. Lebih jelasnya mari simak penjelasan saya berikut ini. Ini adalah konversi bilangan. Contoh, kita memiliki bilangan desimal 124. Ini sama dengan bilangan biner 01111100 dan sama dengan bilangan oktal 174 dan heksadesimal 7C. Di sini saya jelaskan, di sini ada bilangan biner 01111100. Jika ingin kita mengkonversikan dari biner menuju desimal, kita hanya perlu menghitungnya. Jadi bilangan biner yang berisi angka 0 ini kita anggap 0. Kita hanya menghitung bilangan biner yang berisikan angka 1. Kemudian kita hanya mengurutkannya dari yang paling kanan. Ini ada 2 pangkat 1 atau 1, 2 pangkat 2 pangkat 0 atau 1, 2 pangkat 1 atau 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya hingga 2 pangkat
7, yaitu 128. Jadi bilangan yang bernilai 0 ini tidak usah kita jumlahkan. Kita hanya menjumlahkan bilangan yang ada nilainya 1. Jadi di sini ada 1 yang 3 dari kanan, ada 4, dan kemudian ada 8 bernilai 16, 32, dan 64. Ini kita jumlahkan 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 sama dengan 124. Jadi bilangan desimal 124 ini sama dengan biner 0,1111100. Begitulah cara mengonversi dari biner menjadi desimal. Kemudian ini yang kedua ada pengonversian dari biner menuju desimal. Dari biner menuju oktal. Jika kita ingin mengonversi bilangan biner menjadi oktal, kita harus membaginya menjadi 3 angka. Jadi dari kanan kita membaginya setiap 3 angka, 1, 2, 3, kita buat ruang sendiri, 1, 2, 3, kita buat ruang sendiri, kemudian 1, 2, ini sisanya. Jadi jika ingin mengonversi dari biner menjadi oktal, ini kita bisa mengonversinya dulu karena ini bilangan oktal, jadi kita membaginya 3, dan ini 0 pangkat ini sama dengan 2 pangkat 0 atau 1, kemudian 2 pangkat 1 atau 2, kemudian 1 ini 2 pangkat 2 ataupun 4. Jadi setiap 3 angka ini kita konversikan lalu kita jumlahkan hasilnya. Jadi di sini ada 100, ini sama dengan 4 karena yang terisi angka 1 hanya 4, jadi kita tulis 4. Kemudian yang ruang kedua ini ada semuanya terisi angka 1 atau kita jumlahkan semua. 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir ada 1. Ya udah 1 kita tulis. Kemudian kita tinggal jadikan 1, 7, 4, begitulah. Jadi kita jika mengonversikan dari biner menjadi oktal, kita harus membaginya menjadi tiap-tiap 3 angka seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengkonversian bilangan biner menjadi heksadesimal. Jadi kalau kita ingin membagi bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal, kita harus membaginya per 4 angka dari belakang. Ingat, dari belakang. Jadi yang pertama ini ada 0011, ini kita konversikan tadi seperti tadi. Kalau tadi kan hanya sampai 2 pangkat 2 kalau oktal. Kalau di heksadesimal kita sampai 2 pangkat 3 atau 8. Jadi ini seperti yang bisa dilihat 1, 2, 4, 8, kemudian mulai lagi 1, 2, 4, 8. Seperti tadi, kita hanya menambahkan angka yang terisi angka 1. Jadi yang terisi angka 0 tidak usah dijumlahkan. Seperti ini, 4 tambah 8 sama dengan 12. 12 ini di heksadesimal adalah huruf C. Kemudian ini ada angka 1, 2, kemudian 4 yang terisi, kita tambahkan sama dengan 7. Jadi 7C. Jadi konversi antara biner 0111100 adalah heksadesimalnya adalah 7C. Seperti itu. Jadi desimal dari 124 adalah, jadi desimal 124 sama dengan oktal 174 dan heksadesimal 7C. Seperti itu. Nah, sekian review singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adityo Pangestu, mahasiswa D4 Teknik Otomasi, semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar elektronika digital untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah personality. Berikut ini adalah penjelasan materi dari saya mengenai konsep dasar elektronika digital. Pokok materi kali ini yaitu terdapat 5 pokok materi. Yang pertama ialah representasi bentuk digital dan analog. Yang kedua yaitu bentuk sinyal digital. Ketiga ialah transmisi serial dan paralel. Keempat, switch dalam rangkaian elektronika. Dan yang kelima ialah gerbang logika dasar. Kita mulai dari representasi bentuk digital dan analog. Representasi analog, besarannya dinyatakan dalam tegangan, arus atau gerakan meter yang proporsional
dengan nilai dari besaran itu sendiri. Nah, contoh dari representasi analog di sini ialah contoh speedometer pada sepeda motor. Namun speedometer pada sepeda motor ini saat ini juga banyak yang menggunakan sistem digital atau karena mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Namun pada awal mulanya speedometer sepeda motor ini berasal dari representasi dari bentuk analog seperti itu. Yang kedua yaitu termostat ruangan. Itu temperatur ruangan ditunjukkan oleh gerakan pada strip metalnya pada termostat ruangan tersebut. Yang terakhir ialah mikrofon pada peralatan audio. Itu adalah contoh representasi dari analog. Ya, selanjutnya itu representasi dalam bentuk digital. Besarannya tidak hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Contoh, jam digital. Biasanya kalau kita sekarang lihat di masjid-masjid terbaru ini kan sudah ada jam digital, sudah ada muncul di depan-depan itu ya di masjid dari LED atau LED. Yang kedua itu kalkulator. Kalkulator ini juga salah satu representasi digital. Yang terakhir yaitu counter pulsa telepon. Kita lanjut. Beda sistem analog dan digital. Sistem digital ini merupakan kombinasi dari sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi informasi logika atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Nah, di sini itu nilainya itu dapat berupa nilai-nilai diskrit, di mana sebagian besar itu merupakan peralatan elektronik, juga bisa mekanik, magnetik, atau pneumatik. Nah, contohnya sendiri ini disebutkan yang pertama yaitu ada komputer. Zaman sekarang pasti semua orang sudah mengenai komputer, laptop. Lalu selanjutnya itu kalkulator, audio dan video digital, serta sistem telepon. Yang selanjutnya yaitu sistem analog. Terdiri dari sejumlah peralatan untuk memanipulasi besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Besarannya bisa bervariasi dalam rentang nilai yang kontinu. Contoh, audio amplifier, magnetic tape recording, dan switch lampu. Adalah contoh-contoh dari sistem analog. Selanjutnya yaitu keunggulan sistem digital. Yang pertama, sistem digital ini itu mudah dalam mendesain. Yang kedua, mudah dalam menyimpan informasi. Mungkin karena memang saat ini sudah menggunakan serba digital karena memang perkembangan zaman yang semakin maju. Contoh penyimpanan informasi seperti mungkin data-data yang kita simpan melalui smartphone seperti itu. Lalu ketepatan dan akurasi yang tinggi. 4, pengoperasiannya dapat diprogram. Dan memang ini sudah basic dari teman-teman teknik otomasi atau mahasiswa teknik otomasi yang juga harus menguasai perihal program pada sistem digital. Yang kelima, lebih tahan terhadap noise atau gangguan. Dan yang keenam, dapat dibuat dalam chip IC. Nah, ini yaitu untuk memudahkan atau istilahnya membuat yang lebih simple tapi tetap dengan keunggulan sistem yang dimiliki dalam bentuk digital tersebut, yaitu berupa chip IC. Bagaimana memproses sistem analog menggunakan teknik digital? Yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, ubah input analog menjadi bentuk digital. Setelah itu, lakukan pemrosesan informasi digital. Dan yang terakhir, ubah kembali outputan digital tersebut ke dalam bentuk analog. Ini adalah contoh yang saya berikan, yaitu contoh alat ukur berupa temperatur. Masukannya berupa analog. Setelah itu, kita convert menjadi digital. Dari analog menjadi digital. Kita convert hingga terjadi proses digital atau digital processing. Setelah itu akan dihasilkan berupa bentuk digital. Nah, setelah bentuk digital ini, itu akan kembali lagi kita convert menjadi bentuk analog. Hingga pada controller keluarannya atau outputannya berupa pengaturan temperatur analog. Seperti itu. Ini adalah bentuk sinyal digital. Yang berikut ini adalah bentuk sinyal digital alokasi tegangan dalam sistem digital. Dan yang sebelah sini ini adalah timing diagram sinyal digital. Transmisi serial dan paralel. Salah satu aspek penting dalam sistem digital adalah memindahkan data atau informasi digital dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang disebut transmisi.
Berdasarkan jumlah sirkuit atau kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut, ada dua jenis transmisi. Yang pertama yaitu transmisi paralel. Jumlah sirkuit yang terhubung lebih dari satu, sedangkan transmisi serial, jumlah sirkuit yang terhubung itu hanya satu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau paralel, jumlah sirkuit yang terhubung itu lebih dari satu, namun kalau serial, jumlah sirkuit yang terhubung itu hanya satu. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah transmisi paralel, dan bawah ini adalah transmisi serial. Kita lihat yang terhubung pada paralel lebih dari satu, sedangkan pada transmisi serial yang terhubung hanya satu. Nah di sini, transmisi paralel sendiri itu waktu pengirimannya cepat, namun cost-nya mahal atau biayanya mahal. Contoh, pada kabel DB25. Atau mungkin kalau kita tahu seperti kabel VGA. Nah, itu menggunakan transmisi paralel. Jelas waktu pengirimannya sangat cepat, namun juga ongkosnya cukup mahal. Selanjutnya yaitu transmisi serial. Waktu pengirimannya lambat, namun biayanya murah. Contoh yaitu pada kabel internet atau RJ45. Ini adalah RJ45 dan kabel USB yang bisa kita gunakan sehari-hari pada smartphone yang kita miliki. Switch dalam rangkaian elektronika. Transisi antara level digital 1 dan 0 dapat dibuat dengan men-switch dari level tegangan 1 ke level tegangan yang lain, biasanya 0 volt dan 5 volt. Nah, komponen-komponen yang bisa dijadikan switch, yang pertama itu ada dioda. Dioda, yang kedua adalah transistor. Dan ini adalah bentuk dioda sebagai switch, di mana ada dua macam, yaitu bisa sebagai forward base dan sebagai reverse base. Dan selanjutnya itu adalah transistor sebagai switch. Ini adalah gambar transistor sebagai switch dalam kondisi on, dan transistor sebagai switch dalam kondisi off. Dapat diketahui karena pada sinyal input di sini menerima masukan berupa tegangan sebesar 2 volt, sedangkan di sini 0 volt. Maka dari itu yang sebelah kiri ini on, yang sebelah kanan ini off. Yang terakhir ialah gerbang logika dasar. Gerbang logika ialah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Sebuah gerbang logika mampu mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Output-outputnya bisa bernilai high dengan angka diberi keterangan dengan angka 1 atau low dengan keterangan angka 0. Tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Ada 7 gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan yang terakhir yaitu XNOR. Ini adalah contoh simple dari sistem tersebut, input, output, dan tengahnya ini adalah proses gerbang logika atau pengolahan. Nah, ini adalah ringkasan jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu N. Saya beri satu contoh saja, yaitu N dengan tipe IC 7408. Berikut adalah simbol logikanya. Ada input berupa A dan B, dan output berupa X. Memiliki persamaan X sama dengan A kali B. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari tipe IC 7408 dengan gerbang logika N. Seperti itu. Dan lain-lain seperti AND, OR, NOT, NAND. Ini adalah ringkasan jenis gerbang logika yang saya berikan contoh pada presentasi kali ini. Oke, cukup sekian. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fauzi, NRP 054 dari program studi Teknik Otomasi kelas 6B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan atau hasil review saya dari materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen pada semester 1, 2, dan 3 tentang elektronika, dan lebih tepatnya lagi yaitu elektronika analog. Nah, di sini saya telah membuat PowerPoint yang di sini review materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen pada semester 1, 2, dan 3 tentang elektronika, dan lebih tepatnya lagi yaitu tentang elektronika analog. Nah, yang kita bahas yaitu tentang komponen elektronika analog. Beberapa komponen elektronika analog yaitu yang pertama resistor,
resistor, yang kedua kapasitor, dan yang ketiga induktor. Yang ketiga komponen ini yaitu komponen yang paling dasar yang digunakan pada elektronika, dan yang paling digunakan yaitu resistor dan kapasitor. Nah, resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk memiliki jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dinamakan dengan ohmega. Resistor sendiri semakin besar resistansinya, semakin besar pula dalam menyumbat arus yang mengalir. Karakteristik dari resistor sendiri yaitu berdasarkan harga resistansinya, dan yang kedua dari rating dayanya yang memiliki besaran sendiri. Dan ini adalah simbol dari resistor. Ini adalah simbol resistor pada aplikasi simulasi, seperti contohnya pada tipe Proteus. Nah, ini adalah bentuk asli dari resistor yang jenis elektronika. Ini adalah resistor yang bentuk dari karbon, dan ini resistor yang terbuat dari karbon film, dan ini resistor yang terbuat dari karbon film. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis resistor dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama menurut gayanya, yang kedua menurut nilai arusnya, dan yang ketiga nilai tegangannya. Yang pertama adalah menurut gayanya. Ini dibedakan menjadi tiga, yaitu resistor yang bahan dasarnya dari lirikan, yang kedua resistor yang bahan dasarnya dari karbon, dan yang terakhir adalah resistor dari yang kedua yaitu menurut linear arusnya. Nah, ini terbagi menjadi 4, seperti transistor, yang kemudian VCR, selanjutnya yaitu LDR, dan yang terakhir yaitu resistor yang sensitif terhadap tekanan atau tegangan. Yang terakhir yaitu menurut nilai tegangannya. Nah, ini terbagi menjadi 2, resistor dengan nilai tetap, dan yang kedua yaitu resistor dengan nilai yang berubah atau biasa disebut dengan resistor variabel. Nah, selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor diukur dalam farad. 1 farad sama dengan 100 mikrofarad, sama dengan 109 farad, dan yang paling kecil yaitu 1012 mikrofarad. Nah, kapasitor memiliki nama lain yaitu kondensator. Karakteristik dari kapasitor yaitu dapat menyimpan tenaga listrik dalam suatu medan elektrostatik. Jadi, kapasitor sendiri dapat menyimpan tekanan sebelum dilanjutkan ke komponen yang lainnya. Nah, ini ada beberapa simbol dan juga jenis dari kapasitor. Jenis kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor nika memiliki simbol yang sama, dan kapasitor elektronik memiliki simbol yang berbeda dengan keempat jenis komponen keramik, polister, kertas, dan nika. Nah, selanjutnya yaitu jenis kapasitor dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama menurut nilai kapasitansinya, dan yang kedua menurut bahan dasar dari kapasitor. Menurut nilai kapasitansinya terbagi menjadi 2, yaitu dapat berubah-ubah atau kapasitor variabel, dan yang kedua yaitu kapasitor tetap. Yang kedua menurut bahan dasar dari kapasitor. Nah, ini terbagi menjadi nika, keramik, kertas, plastik, dan elektronik yang sebagai bahan dasar dari buatan kapasitor. Nah, selanjutnya yaitu induktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban listrik. Kapasitas induktor dimiliki dalam satuan Henry, yaitu sama dengan 1000 mH,
dan kapasitas induktor diberi lambang L dan reagensi induktif diberi lambang M. Nah, ini adalah simbol dari induktor. Ini adalah bentuk asli dari induktor, dan ini simbol induktor pada simulasi pada ide Prometheus. Nah, ini ada dua, yaitu induktor dengan nilai tetap dan induktor variabel yang dapat diubah nilai besaran induktornya. Nah, yaitu yang terakhir ya, jenis induktor dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama menurut jenis lingkarannya, dan yang kedua menurut jenis geometri, dan yang ketiga menurut bentuk menunjukkan kembaran pada inti. Nah, terima kasih. Ini adalah materi yang saya review dari Bapak Ibu dosen. Nah, selanjutnya yaitu beralih ke simulasi pada Prometheus agar dapat mengetahui caranya nilai kapasitor, resistor, dan juga induktor. Di sini saya telah membuat rangkaian yang berisi resistor, kapasitor, dan induktor. Itu yang pertama. Di sini saya membuat rangkaian resistor yang dirangkai secara seri untuk menghasilkan lampu LED. Nah, jika dirangkai seri seperti ini, maka hambatan dijumlahkan. Nah, di sini kan baterainya 12 volt, maka berkurang karena adanya nilai hambatan pada resistor. Selanjutnya yaitu, nah ini rangkaian resistor saya buat paralel. Dan kalau paralel, maka nilai resistansinya jadikan 1 per rangkaian paralel itu, nilai resistansinya ini. Nah, ini kan berkurang dari 12 volt menjadi 2,46 karena adanya resistor yang dirangkai secara paralel. Di sini itu gabungan antara komponen resistor dan kapasitor. Nilai resistornya yaitu 220 ohm dan nilai kapasitornya 1000. Ini menunjukkan juga kapasitor bekerja. Nilai voltnya menjadi 1,10 kurang lebih, itu karena adanya hambatan di sini dan adanya menggunakan sini untuk dialirkan ke lampu LED. Selanjutnya yaitu antara penggabungan tiga komponen dasar tadi, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Terima kasih telah menyimak video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun penyampaiannya yang kurang dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Riza Zuhdi dari program studi Teknik Otomasi 2017. Di sini saya akan melakukan review materi dari mata kuliah elektronika terapan yang saya dapatkan pada semester sebelumnya. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu elektronika terapan. Elektronika terapan adalah prinsip elektronika yang diaplikasikan pada komponen-komponen dan material lainnya, sehingga menjadi suatu barang yang memiliki fungsi tertentu. Benda yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika ini sering disebut juga sebagai barang elektronik. Fungsi dan kegunaan barang elektronik tentu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan barang elektronik dapat memudahkan segala pekerjaan manusia, misalnya untuk memasak,
penerangan dalam rumah, pekerjaan kantor, sarana informasi, dan hiburan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini barang elektronik sudah berkembang sangat pesat. Hal ini dapat kita ketahui dari semakin banyaknya barang elektronik yang muncul dengan berbagai macam fungsi dan kegunaan. Tidak hanya itu, komponen-komponen yang digunakan pada barang elektronik semakin lama semakin canggih, bentuknya pun semakin kecil dan sederhana, tapi tidak mengurangi nilai dan fungsi kegunaan dari barang tersebut. Hal ini bertujuan agar barang elektronik tidak memakan banyak ruang dan dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan proses penerapan ilmu elektronika yang saya dapatkan pada praktikum elektronika terapan semester yang lalu. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan layout PCB atau desain PCB. Sebelum kita mengeksekusi PCB-nya, kita harus membuat desainnya atau jalur-jalur tembaganya. Di sini yang diperlukan yaitu keuletan, ketelitian, serta kesabaran yang tinggi. Cara pembuatan layout pada PCB yaitu dibagi dua. Yang pertama manual. Manual dapat menggunakan spidol permanen atau cetakan pada kertas sablon. Alat yang digunakan pada cara manual yaitu PCB polos, gergaji besi, pensil, penghapus atau amplas halus, spidol permanen, penggaris. Proses pembuatannya dapat dibaca pada slide berikut. Yang kedua yaitu cara sablon atau cara sablon ini memakai aplikasi untuk mendesainnya. Yaitu pembuatannya biasanya menggunakan aplikasi Express PCB, Eagle, Proteus, PCB Wizard. Alat dan bahan tidak berbeda jauh dengan cara manual. Proses pembuatannya dapat dibaca pada slide berikut. Yang kedua yaitu tahap etching PCB. Proses etching PCB yaitu proses melarutkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan tinta, spidol permanen atau lapisan sablon dengan menggunakan sebuah cairan khusus untuk melarutkan tembaga pada permukaan PCB. Di sini terdapat dua cairan yang biasa dipakai dalam proses etching PCB. Yang pertama yaitu larutan HCl dicampur H2O2 campur air. Yang kedua yaitu larutan ferric klorid dan air panas. Etching menggunakan larutan HCl, H2O2 dan air. Itu etching yang pertama. Alat dan bahan PCB yang sudah diberi layout manual atau sablon, wadah plastik, sarung tangan karet untuk melindungi tangan kita dari zat kimia, masker untuk melindungi pernafasan kita. Selanjutnya yaitu cairan-cairan yang dibutuhkan HCl, H2O2 dan air. Selanjutnya lotion anti nyamuk atau amplas halus. Langkah etching PCB-nya dapat dibaca pada slide berikut ini. Kelebihan larutan HCl, H2O2 dan air yaitu tembaga lebih cepat larut. Tidak perlu digoyang-goyang saat etching. Kekurangannya memerlukan izin untuk membeli larutan HCl dan H2O2 karena merupakan cairan kimia yang cukup berbahaya. Baunya yang menyengat dan mengeluarkan gas yang perih di mata. Disarankan menggunakan kacamata safety juga.
Cara etching yang kedua yaitu menggunakan ferric chloride dan air panas. Alat dan bahan yang digunakan tidak jauh berbeda. Bedanya hanya pada larutan yang digunakan, yaitu ferric chloride dan air panas. Langkah etching PCB-nya bisa dibaca pada slide berikut. Kelebihan menggunakan larutan ferric chloride dan air panas yaitu mudah untuk mencari cairan ferric chloride-nya. Bisa dibeli di toko elektronika terdekat, tidak perlu izin khusus seperti pembelian HCl dan H2O2. Harganya sangat murah. Namun kekurangannya yaitu waktu yang digunakan untuk melarutkan tembaga lebih lama, lebih dari 15 menit. Setelah itu harus menggunakan air panas. Tahap yang ketiga yaitu pengeboran PCB. Tahap pengeboran PCB yaitu melubangi PCB dengan menggunakan bor khusus PCB. Letak dan ukuran lubang disesuaikan dengan layout yang sudah dibuat. Alat dan bahan yaitu PCB yang sudah di-etching, bor khusus PCB, mata bor yang sesuai ukuran yang diperlukan, dan masker. Proses pengeboran bisa dibaca pada slide berikut. Yang keempat yaitu tahap penyolderan komponen pada PCB. Penyolderan ialah proses penyambungan dua logam atau lebih dengan cara meleburkan timah di antara logam tersebut sehingga membuat logam yang satu dengan yang lainnya menjadi terhubung. Contohnya adalah penyolderan kaki-kaki komponen pada tembaga PCB. Alat dan bahan: PCB yang sudah dibor, solder, timah, arpus untuk membersihkan ujung solder yang kotor, dan komponen yang dibutuhkan. Proses penyolderan dapat dibaca pada slide berikut. Di sini juga ditampilkan gambar cara menyolder yang benar. Sekian, terima kasih atas review ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Riza Zuhdi dari program studi Teknik Otomasi 2017. Di sini saya akan melakukan review materi dari mata kuliah Elektronika Terapan yang saya dapatkan pada semester sebelumnya. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu elektronika terapan. Elektronika terapan adalah prinsip elektronika yang diaplikasikan pada komponen-komponen dan material lainnya, sehingga menjadi suatu barang yang memiliki fungsi tertentu. Benda yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika ini sering disebut juga sebagai barang elektronik. Fungsi dan kegunaan barang elektronik tentu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan barang elektronik dapat memudahkan segala pekerjaan manusia, misalnya untuk memasak, penerangan dalam rumah, pekerjaan kantor, sarana informasi, dan hiburan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini barang elektronik sudah berkembang sangat pesat. Hal ini dapat kita ketahui dari semakin banyaknya barang elektronik yang muncul dengan berbagai macam fungsi dan kegunaan. Tidak hanya itu, komponen-komponen yang digunakan pada barang elektronik semakin lama semakin canggih, bentuknya pun semakin kecil dan sederhana. Tapi tidak mengurangi nilai dan fungsi kegunaan dari barang tersebut. Hal ini bertujuan agar barang elektronik tidak memakan banyak ruang dan dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan proses penerapan ilmu elektronika.
yang saya dapatkan pada praktikum elektronika terapan semester yang lalu. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan layout PCB atau desain PCB. Sebelum kita mengeksekusi PCB-nya, kita harus membuat desainnya atau jalur-jalur tembaganya. Di sini yang diperlukan yaitu keuletan, ketelitian, serta kesabaran yang tinggi. Cara pembuatan layout pada PCB yaitu dibagi dua. Yang pertama manual. Manual dapat menggunakan spidol permanen atau cetakan pada kertas sablon. Alat yang digunakan pada cara manual yaitu PCB polos, gergaji besi, pensil, penghapus atau amplas halus, spidol permanen, penggaris. Proses pembuatannya dapat dibaca pada slide berikut. Yang kedua yaitu cara sablon atau cara sablon ini memakai aplikasi untuk mendesainnya. Yaitu pembuatannya biasanya menggunakan aplikasi Express PCB, Eagle, Proteus, PCB Wizard. Alat dan bahan tidak berbeda jauh dengan cara manual. Proses pembuatannya dapat dibaca pada slide berikut. Yang kedua yaitu tahap etching PCB. Proses etching PCB yaitu proses melarutkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan tinta, spidol permanen atau lapisan sablon dengan menggunakan sebuah cairan khusus untuk melarutkan tembaga pada permukaan PCB. Di sini terdapat dua cairan yang biasa dipakai dalam proses etching PCB. Yang pertama yaitu larutan HCl dicampur H2O2 campur air. Yang kedua yaitu larutan ferric klorid dan air panas. Etching menggunakan larutan HCl, H2O2 dan air. Itu etching yang pertama. Alat dan bahan PCB yang sudah diberi layout manual atau sablon, wadah plastik, sarung tangan karet untuk melindungi tangan kita dari zat kimia, masker untuk melindungi pernafasan kita. Selanjutnya yaitu cairan-cairan yang dibutuhkan HCl, H2O2 dan air. Selanjutnya lotion anti nyamuk atau amplas halus. Langkah etching PCB-nya dapat dibaca pada slide berikut ini. Kelebihan larutan HCl, H2O2 dan air yaitu tembaga lebih cepat larut. Tidak perlu digoyang-goyang saat etching. Kekurangannya memerlukan izin untuk membeli larutan HCl dan H2O2 karena merupakan cairan kimia yang cukup berbahaya. Baunya yang menyengat dan mengeluarkan gas yang perih di mata. Disarankan menggunakan kacamata safety juga. Cara etching yang kedua yaitu menggunakan ferric klorid dan air panas. Alat dan bahan yang digunakan tidak jauh berbeda. Bedanya hanya pada larutan yang digunakan yaitu ferric klorid dan air panas. Langkah etching PCB-nya bisa dibaca pada slide berikut. Kelebihan menggunakan larutan ferric klorid dan air panas yaitu mudah untuk mencari cairan ferric kloridnya. Bisa dibeli di toko elektronika terdekat, tidak perlu izin khusus seperti pembelian HCl dan H2O2. Harganya sangat murah. Namun kekurangannya yaitu
waktu yang digunakan untuk melarutkan tembaga lebih lama, lebih dari 15 menit. Setelah itu harus menggunakan air panas. Tahap yang ketiga yaitu pengeboran PCB. Tahap pengeboran PCB yaitu melubangi PCB dengan menggunakan bor khusus PCB. Letak dan ukuran lubang disesuaikan dengan layout yang sudah dibuat. Alat dan bahan yaitu PCB yang sudah di-etching, bor khusus PCB, mata bor yang sesuai ukuran yang diperlukan, dan masker. Proses pengeboran bisa dibaca pada slide berikut. Yang keempat yaitu tahap penyolderan komponen pada PCB. Penyolderan ialah proses penyambungan dua logam atau lebih dengan cara meleburkan timah di antara logam tersebut sehingga membuat logam yang satu dengan yang lainnya menjadi terhubung. Contohnya adalah penyolderan kaki-kaki komponen pada tembaga PCB. Alat dan bahan. PCB yang sudah dibor, solder, timah, arpus untuk membersihkan ujung solder yang kotor, dan komponen yang dibutuhkan. Proses penyolderan dapat dibaca pada slide berikut. Di sini juga ditampilkan gambar cara menyolder yang benar. Sekian, terima kasih atas review ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.